Pada video kali ini kita akan membahas tentang steam tabel dan diagram Molière ya. Kita masuk ke bagian yang paling praktis dalam termodinamika, yaitu bagaimana sih kita membaca steam tabel dan diagram Molière untuk memahami apa? Untuk memahami kondisi air dan uap. Selama ini kan kita sering bicara tentang tekanan, suhu, terus ada entalpi, ada entropi, itu kan sebagai konsep. Nah, di bagian ini semua konsep itu mulai dipakai sebagai alat untuk membaca apa? Membaca kondisi nyata suatu sistem. Jadi, gambar visual di slide itu menekankan bahwa termodinamika itu tidak hanya soal rumus tetapi juga soal peta ya, dalam tanda petik. Sama seperti kita memakai Google Maps kan, untuk tahu posisi kita. Nah, engineer itu memakai steam tabel dan diagram untuk mengetahui posisi suatu fluida kerja. Jadi tujuan ini adalah kita tidak sekedar menghafal simbol, tapi mampu membaca keadaan air dan uap secara visual dan logis. Mari kita mulai dengan slide 2 ya. Mengapa kita membutuhkan peta energi? Nah, misalnya gini, air mendidih itu kan bukan sekedar urusan suhu, ya kan? Untuk merancang pembangkit listrik misalnya, kita harus tahu energi yang tersembunyi di balik perubahan fasa mendidih itu tadi. Nah, Anda lihat di slide ada 4 simbol utama. P yaitu untuk tekanan, T temperatur, H itu entalpi, dan S itu entropinya. Nah, 4 besaran ini itu seperti identitas lengkap dari kondisi fluida. Jadi misalnya gini, kalau kita ingin mengenali seseorang, nama saja kan nggak cukup. Kita juga butuh alamat, umurnya berapa, dan ciri-ciri lain, misalnya rambut, kemudian warna kulit. Nah, dalam termodinamika, tekanan dan temperatur sering menjadi informasi awal. Tetapi yang benar-benar menentukan apakah sistem bisa menghasilkan kerja atau hanya sekedar memindahkan panas, itu apa? Adalah entalpi dan entropi. Jadi kita membutuhkan peta energi ini agar bisa melihat bukan hanya suhu air, bukan hanya pressure air, tetapi juga berapa energi yang bisa dipakai dan seberapa efisien sistem itu bekerja. Entropi kan? Oke, kita mulai langsung aja ya, supaya lebih detail lagi. Nah, lihat ada steam tabel. Steam tabel itu adalah kamus termodinamika ya. Kita menggunakannya untuk mencari kondisi air atau uap berdasarkan tekanan dan temperatur. Kita punya dua kan tadi, tekanan dan temperatur. Nah, tabel ini menampilkan beberapa kolom penting. Ada tekanan, temperatur, HF untuk entalpi pada cair jenuh, dan HFG untuk kalor laten, yaitu kalor yang digunakan untuk merubah fasa, X drainage fraction ya, Anda masih ingat, dan Hg untuk entalpi uap jenuh. Misalnya pada tekanan 10 bar, maka tabel menunjukkan temperatur jenuh sekitar 179,9 derajat Celcius ya. Nah, entalpi cair jenuhnya ada 762,5 kJ per kilogram, dan kalor latennya sekitar 2000 ya kan, 14,6 kJ per kilogram, dan entalpi uap jenuhnya 2777,1,1. Artinya tabel ini memberi kita koordinat energi nih, koordinat lengkap. Jadi kita tidak menebak-nebak lagi ya. Nah, dalam teknik ini sangat penting karena keputusan desain tidak boleh berdasarkan kira-kira. Nah, jadi sebelum memakai diagram kita harus terbiasa membaca steam tabel dengan teliti. Nah, kita lanjutkan. Membedakan keadaan jenuh dan panas lanjut, karena ini penting. Nah, slide ini membandingkan dua kondisi penting, uap jenuh dan uap panas lanjut atau superheated steam. Nah, pada bagian kiri, uap jenuh berarti uap masih berhubungan dengan kondisi jenuhnya. Di slide itu ada tulis T sama dengan T1. Artinya temperatur uap itu adalah sama dengan temperatur saturasi. Nah, ini adalah kondisi batas di mana sedikit pelepasan panas saja bisa membuat sebagian uap itu mengembun kembali menjadi air, drainage fraction-nya turun. Enggak, satu lagi, kalau sedikit aja pelepasan. Nah, pada bagian kanan uap lanjut berarti T itu
lebih dari T1. Jadi uapnya telah dipanaskan melewati titik jenuhnya. Nah, uap ini lebih kering, lebih stabil, dan membawa energi yang lebih tinggi. Nah, misalnya ada dua pakaian yang kita jemur, yang satu masih agak lembab, yang satunya benar-benar kering dan hangat. Nah, dalam turbin, uap panas lanjut lebih disukai. Karena apa? Karena tidak mengandung tetesan air yang bisa merusak sudut turbin. Jadi ini penting untuk membedakan kondisi yang sekilas mirip tetapi dampaknya besar dalam pembangkit. Oke ya, kita seperti kasus saja nih, menghitung energi transisi. Nah, pada slide ini kita melihat contoh nyata perhitungan energi yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg air menjadi uap pada tekanan 10 bar. Nah, 10 bar ya, tinggi ya. Di slide ada tulisan entalpi uap jenuh Hg-nya itu 2778 dan entalpi air jenuhnya HF-nya 763. Nah, selisih keduanya adalah Q ya. Selisih kedua kan entalpi HF dan Hg itu adalah 215 kJ per kilogram. Yang disebut apa? Ini latennya atau HFG. Ya, jadi HFG-nya itu dari Hg kurangi HF. Nah, cara membacanya sederhana. Energi untuk mengubah air jenuh menjadi uap jenuh adalah energi akhir dikurangi awal. Jadi Q-nya Hg kurangi HF. Dibaca ya kan? Nah, ini adalah energi yang dipakai bukan untuk menaikkan suhu, tetapi untuk memutuskan ikatan antar molekul air sampai berubah menjadi uap. Laten tadi. Oke. Inilah sebabnya perubahan fasa sangat penting dalam boiler atau pembangkit uap. Nah, sekarang kita lihat diagramnya, pressure entalpi. Nah, pada gambar ada diagram pH ya, yaitu diagram tekanan terhadap entalpi. Sumbu vertikalnya menunjukkan tekanan, sedangkan sumbu horizontalnya menunjukkan entalpi. Nah, diagram ini sangat berguna karena bisa dianggap sebagai peta biaya energi. Ya, saya ulangi, peta biaya energi. Jika suatu titik bergeser ke kanan, berarti kan entalpinya bertambah, ya kan? Artinya energi spesifik fluida itu meningkat. Spesifik per fasa kan. Jika titik bergeser ke bawah atau ke atas berarti tekanannya berubah kan grafik label Y itu tekanan. Nah, daerah berbentuk kubah di tengah mewakili wilayah perubahan fasa X drainage fraction. Nah, saya akan jelaskan di gambar. Diagram ini sangat penting, sering dipakai pada sistem refrigerasi, boiler karena memudahkan kita membaca perubahan energi secara visual. Nah, ya misalnya kita ada peta topografi gitu ya. Posisi kita pada peta itu kan memberitahu apakah kita sedang naik gunung atau turun atau berjalan datar karena peta topografi. Begitu juga dengan diagram pH. Posisi titik fluida itu memberitahu apakah energinya bertambah, berkurang atau hanya tekanannya yang berubah. Oke. Nah, setelah ini kita akan membedah bagian terpenting dalam diagram yaitu kubah saturasi. Kan Anda lihat kubah saturasi, garis biru di kiri menunjukkan garis cairan jenuh. Anda sudah paham sekali. Sedangkan garis merah di kanan menunjukkan garis uap jenuh. Nah, di antara keduanya adalah wilayah campuran yang pada slide disebut wet steam. X drainage fraction-nya kurang dari 1, lebih dari 0. Artinya pada daerah itu air cair dan uap hidup berdampingan. Jika posisi titik ada di dalam kubah, maka fluida belum sepenuhnya cair atau sepenuhnya uap. Separuh-separuh, ya kan? Jika berada di kanan garis merah, maka uap sudah benar-benar kering. Ya, jadi Anda sudah paham lah ini. Oke, sekarang kita lanjutkan melacak siklus pada peta pH. Jadi pH itu untuk melacak satu siklus termodinamika. Nah, kita bisa melihat 4 proses utama. Evaporasi atau serap kalor, kompresi menaikkan tekanan, kondensasi membuang kalor, dan ekspansi memutar turbina. Slide ini memberi catatan bahwa garis horizontal pada peta sering mewakili proses isobarik. Pressure-nya, tekanannya sama kan? Tekanan konstan. Dan kadang juga bisa terkait dengan perubahan fasa pada suhu tetap. Nah, dalam pembacaan yang sederhana, setiap perpindahan titik pada peta itu memberitahu kita apa yang terjadi pada energi fluida itu.
Ya seperti kita membaca rute perjalanan, ya kan? Kita bisa tahu kapan kendaraan naik, berhenti, berbelok atau turun. Nah, dalam siklus energi, kita bisa tahu kapan fluida menerima panas, kapan dimampatkan, kapan membuang panas, kapan tekanannya turun. Jadi diagram ini membantu kita melihat bahwa termodinamika bukan kumpulan yang angka-angka yang acak, tapi itu perjalanan energi yang dilacak dari suatu titik ke titik lainnya. Ya. Sekarang diagram lainnya, diagram apa? Diagram TS, yaitu temperatur terhadap entropi. Nah, diagram ini sering disebut peta efisiensi karena sangat kuat untuk menganalisis kalor dan kualitas proses. Anda lihat di slide, ditunjukkan bahwa luas area bawah kurva mewakili kalor yang ditransfer, ya kan? Secara matematis ditulis sebagai integral. Q sama dengan integral T terhadap ds. Oke. Integral, nah ini entropi ini nanti ini saya harap ini sudah tak berikan materi entropi. Kalau tidak, minggu depan entropi. Integral itu artinya apa sih? Artinya penjumlahan yang sangat kecil yang dilakukan terus-menerus sepanjang proses. Jadi kita tidak hanya melihat satu titik, tetapi seluruh perjalanan proses. Nah, misalnya kita menghitung air yang mengalir dari keran selama beberapa menit. Nah, kita kan menjumlahkan aliran kecil demi kecil sampai mendekati totalnya. Nah, pada diagram TS, semakin besar area di bawah kurva, semakin besar kalor yang dipindahkan. Nah, inilah mengapa diagram TS itu sangat penting untuk mesin kalor dan pembangkit. Karena apa? Karena memberi gambaran visual tentang berapa energi panas yang benar-benar terlibat dalam suatu proses. Itu diagram TS, beda dengan diagram pH tadi ya. Nah, sekarang kita membaca garis isobar pada TS, garis tekanan konstan. Nah, garis ini bisa naik, bisa mendatar, bisa naik lagi. Mengapa? Karena saat fluida dipanaskan pada tekanan tetap, mula-mula temperatur naik. Nah, ketika masih cair kan? Lalu ketika masuk perubahan fase, temperatur tetap. Meskipun panas terus ditambahkan, kompor Anda nyalakan terus, tetap. Nah, setelah seluruh cairan berubah menjadi uap, jika dipanaskan lagi, temperaturnya naik kembali. Jadi, bentuk garis itu mengikuti perilaku fisik air. Nah, misalnya kita memanaskan es. Suhu es itu naik, lalu mencair suhunya cenderung tetap. Lalu setelah jadi air dan terus dipanaskan, suhunya naik lagi. Sama seperti pendidih juga. Nah, di slide itu ada garis datar di tengah ya. Itu bagian penting nih. Karena itu menunjukkan suhu dan tekanan konstan saat mendidih. Ya. Nah, ini membantu kita memahami bahwa perubahan fase itu tidak selalu bertambahnya suhu, karena energi kadang dipakai apa? Untuk mengubah wujud, untuk memutus molekul, bukan menaikkan temperatur. Nah, sekarang Carnot dan Rankine, karena ini siklus yang kita pelajari dalam SPU. Nah, kita melihat hubungan antara siklus Carnot yang ideal dengan siklus Rankine yang dipakai dalam pembangkit nyata. Nah, pada gambar siklus Carnot ideal itu digambarkan sebagai garis putus-putus ideal hijau ya. Sedangkan di sebelah kanan ada area merah yang menunjukkan keuntungan superheated. Artinya ketika uap dipanaskan lebih lanjut sebelum masuk turbin, nah daerah kerja sistem bisa bertambah. Secara sederhana, semakin tinggi energi masuk turbin, semakin besar peluangnya menghasilkan kerja yang lebih tinggi. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, dalam termodinamika ini, superheating itu membuat uap masuk turbin itu pada kondisi lebih tinggi dan lebih kering. Energinya lebih tinggi, sehingga sistem lebih efisien, lebih aman untuk suhu turbin blade-nya. Jadi, di sini kita menunjukkan bahwa teori ideal itu tidak berdiri sendiri. Ia menjadi pembanding untuk meningkatkan desain sistem seperti Rankine ini. Siklus Carnot itu ideal, nah itu pembandingnya. Kita memakai pembandingnya. Nah, sekarang diagram Molière ya, HS. Apa sih itu? Yaitu plot gambar antara entalpi dan entropi. Nah, diagram ini sangat populer lah di dunia turbin karena dianggap sebagai peta kerja si turbin. Sumbu vertikalnya itu entalpi dan sumbu horizontalnya itu entropi. Mengapa ini penting? Karena dalam turbin, kerja yang dihasilkan itu sangat terkait dengan penurunan entalpi. Nah, kerja itu
ketika terjadi kerja, entalpinya akan turun. Setelah uap menabrak turbin, exitnya entalpinya turun. Nah, kalau titik fluida turun jauh pada diagram ini, artinya kerja poros yang dihasilkan besar. Semakin turunnya jauh, semakin besar kan, semakin besar diagram garis grafiknya. Nah, misalnya air terjun, semakin besar selisih ketinggian, semakin besar energi yang bisa diambil kan. Nah, dalam turbin ketinggian energi itu diwakili oleh entalpi. Nah, jadi diagram Moeller ini membantu kita ya untuk membaca seberapa besar energi yang tersedia dan seberapa jauh prosesnya menyimpang dari kondisi ideal. Kan ada entropi. Ya kan? Ini sebabnya bahwa diagram ini adalah alat praktis untuk menghitung turbin. Nah, sekarang garis vertikal efisiensi. Nah, Anda lihat di slide ya, itu menunjukkan ide yang sangat penting dalam turbin. Pada kondisi ideal, ekspansi uap itu berlangsung isentropik kan, lurus kan, isentropik. Sehingga pada diagram HS ini prosesnya terlihat sebagai garis lurus vertikal. Mengapa vertikal? Karena entropinya tetap isentropik. Ya, paham kan? Jadi, kalau mau belajar entropi ada di video lainnya. Jadi nilai S itu tidak berubah, hanya entalpinya yang turun. Nah, di slide juga ada ditulis bahwa delta H itu sama dengan kerja poros. Artinya apa? Selisih entalpi itu mewakili kerja yang dihasilkan turbin. Entalpi masuk, entalpi keluar. Cara membacanya apa? Delta H sama dengan kerja poros. Jadi jika entalpi awal 3200 dan entalpi akhirnya 2800, maka secara sederhana teoretisnya sekitar 400 kJ per kilogram worknya. Ya, jadi misalnya ada air jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Nah, selisih ketinggian itulah sumber energinya. Nah, pada turbin nyata garisnya tidak lurus sempurna karena ada kerugian sehingga efisiensinya kurang dari 100%. Jadi slide ini membantu kita untuk melihat bahwa efisiensi turbin bisa dibaca secara visual, bukan hanya dihitung dengan angka. Oke ya. Sekarang perbandingan 3 perspektif nih, ya kan? Ada pH, TS, HS. Nah, misalnya air mendidih nih, bisa dilihat dari 3 peta, pH, TS, dan HS. Pada diagram pH, kita fokus pada hubungan tekanan dan entalpi. Pada diagram TS, kita fokus temperatur dan entropi serta kalor yang ditransfer kan. Pada diagram Moeller atau HS, kita fokus pada entalpi dan entropi, terutama untuk turbin ya kan. Nah, ini seperti kita melihat satu kota dari 3 peta. Peta jalan, peta ketinggian, dan peta cuaca. Kotanya sama, tetapi informasi yang diconjolkan itu berbeda. Jadi, kita tidak boleh berpikir bahwa salah satu diagram paling benar, lalu yang lain tidak penting. Enggak, semuanya penting. Ketiganya saling melengkapi. Ya. Dalam dunia nyata, kita memilih diagram sesuai kebutuhan. Apakah ingin menganalisis kalor, tekanan, fase, atau kerja turbin? Nah, inilah mengapa memahami banyak diagram itu penting. Ya kan? Nah, kembali lagi nih, kita menghitung drainage fraction ini sudah berkali-kali kita ulang agar Anda makin paham. Nah, ini membahas kualitas uap, drainage fraction, ya kan? Uap itu kan ada seberapa basah atau kering atau wilayah campuran. Nah, rumusnya H sama dengan HF plus X HFG. Apa sih maknanya? Jadi maknanya gini, entalpi campuran itu sama dengan entalpi cair jenuh HF ditambah fraksi uap X drainage fraction atau kalor latenya. Nah, nilai uap X ini adalah kualitas uap. Jika X0 artinya air. Jika X1 artinya uap semua. Jika X 0,9 artinya apa? Artinya 90% massa sudah menjadi uap dan 10% masih berupa air. Nah, contohnya gini, HF-nya itu 500 kJ, HFG-nya 2000 kJ, X-nya 0,9, maka hanya itu 500 plus 0,9 kali 2000 sama dengan 2300. Jadi dalam turbin semakin besar X, semakin kering uap, semakin aman untuk peralatan, semakin besar entalpinya. Ya, sekarang kita simpulannya. Ya.
Jadi steam tabel itu dipakai sebagai basis data untuk mencari properti yang presisi. Nah, diagram pH berguna untuk membaca siklus boiler dan refrigerasi. Diagram TS dipakai untuk analisis kalor dan efisiensi. Diagram Molière itu sangat berguna untuk desain turbin dan ekspansi. Nah, ringkasan ini penting karena kita sering bingung kapan harus pakai tabel, kapan pakai diagram. Ya, mungkin seperti inilah, seperti ada bengkel, ada peralatan, ada obeng, kunci pas, dan tang. Sama-sama alat kan, tetapi dipakai untuk tujuan yang berbeda. Begitu juga dalam termodinamika, kita tidak memakai satu alat untuk semua pekerjaan. Kekuatan kita bukan hanya bisa menghitung, tetapi tahu alat analisis mana yang paling tepat untuk masalah tertentu. Ya, jadi dari penutup slide ini ya, materi dengan peta besarnya adalah steam tabel untuk data, pH untuk energi dan tekanan, TS untuk kalor dan efisiensi, dan Molière untuk turbin. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan.